Hari-hari sebelum kematiannya, manusia berduyun-duyun seperti hujan, menyangga kepala agungnya dengan harapan, seraya berkata kepada air demi dahaga, kepada udara demi napas yang dihela, kepada tanah demi pijakan, kepada api demi sebuah awalan. Di mana kini kau kekasihku? Ciharus, mata air, Rayapan, Puting hingga Sagara, hulu sungai biru tua, sisa belantara di ujung halaman. Ciharus, mata air, Rayapan, Puting hingga Sagara, hulu sungai biru tua, sisa belantara di ujung halaman. Bahteranu yang karam, Bahteranu yang karam. Hari-hari selalu kematiannya, manusia berduyun-duyun seperti hujan, menyangga kepala agungnya dengan harapan, seraya berkata kepada air demi dahaga, kepada udara demi napas yang dihela, kepada tanah demi pijakan, kepada api demi sebuah awalan. Di mana kini kau kekasihku? Ciharus, mata air, Rayapan, Puting hingga Sagara, hulu sungai biru tua, sisa belantara di ujung halaman. Ciharus, mata air, Rayapan, Puting hingga Sagara, hulu sungai biru tua, sisa belantara di ujung halaman. Bahteranu yang karam, Bahteranu yang karam. Dengan asma yang menguasai semesta, hujan mengalir merintih sepi, terjatuh menyapa hamparan tanah tak bernyawa, berlari terburu, jatuh tanpa daya. Di balik congkaknya dinding baja, di balik congkaknya dinding baja tak berongga. Matahari menangis pilu,
menembus cakrawala, tak berudara. Selamat pagi Nusantara, izinkan aku mengenang indah lautmu. Ingin aku bertobat, mencium bau tanahmu, terlelap dalam kepedihan gunung dan gundah matahari. Usapa indahnya bulan mengadu pada bintang di langit tak berjendela. Menyapa hamparan tanah tak bernyawa, berlari terburu, jatuh tanpa daya. Di balik congkaknya dinding baja, di balik congkaknya dinding baja tak berongga. Matahari menangis pilu, menembus cakrawala, tak berudara. Selamat pagi Nusantara, izinkan aku mengenang indah lautmu. Ingin aku bertobat, mencium bau tanahmu, terlelap dalam kepedihan gunung dan gundah matahari. Usapa indahnya bulan mengadu pada bintang di langit tak berjendela. Petani kopi hidup saling menghidupi, tidak membunuh, memberi subur tumbuh. Tumbuhlah hutan rimbun tak lagi kumuh, tidak sekedar sajikan wangi sorgamu, namun menambah energi jiwa menuju alam suci. Merah ceri buah matahari, tiba panen hutan asri. Senyum ramah petani, reguk nikmat hasil bukti anak negeri. Mari bernyanyi ikut la 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 la. Yang paling kencang yuk, lagi lagi lagi. Asik, terima kasih. Petani kopi hidup saling menghidupi, tidak membunuh, memberi subur tumbuh. Tumbuhlah hutan rimbun tak lagi kumuh, tidak sekedar sajikan wangi sorgamu,
namun menambah energi. Jiwa menuju alam suci. Merah ceri, buah matahari. Tiba panen hutan asri. Senyum ramah petani. Reguk nikmat hasil bukti anak negeri. Mari bernyanyi la 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 ke. La 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 la. Sekali lagi sama-sama. La 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 la. Sekali lagi yo, yang di luar juga ikut. Yang paling keras sama-sama yo. Petani kopi hidup saling menghidupi, tidak membunuh, memberi subur tumbuh, tumbuhlah. Hutan rimbun tak lagi kumuh. Tidak sekedar sajikan wangi sorgamu, namun menambah energi. Jiwa menuju alam suci. Merah ceri, buah matahari. Tiba panen hutan asri. Senyum ramah petani. Reguk nikmat hasil bukti anak negeri. Mari bernyanyi la 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 ke. Asik. Lagi lagi lagi. Sekali lagi paling keras sama-sama yuk. La 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 la. Lagi lagi lagi. La 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 la. Lagi 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 lagi. La 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 la. Coklat kita, humor sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiris, Gus, dingin. Oh dingin, kalau dingin iya betul. Di mana ya, daerah mana? Bandung lah. Lain atuh. Oh bukan. Naon ini teh? Oh, jadi kan dapat info Pangauban. Pangauban. Ciparai. Iya betul Ciparai. Daerah pegunungan ya, kalau dingin. Pegunungan. Tadi saya lihat Kang Budi Cilok kan. Oh, kirain Iman Fals. Bukan. Bukan ya? Budi Cilok itu. Oke. Dia di sini tinggal. Kebayang merumput terus kan. Itu kalau ada pasangannya. Kalau nggak ada jadi kecil. Kita ini dari gunung ke gunung, dari paparan Sunda ini kita udah keliling nih Kang. Ceritain dikit dong, paparan Sunda itu yang kayak apa sih? Ngomongnya paparan berarti ada yang disebut Sundalandia mungkin ya, atau Sundaland itu. Sundaland, besar. Okay. Tapi yang menariknya itu di wilayah Pulau Jawa sebelah barat. Oke. Memang kan di situ banyak gunung-gunung berapi. Tentunya kalau ada gunung berapi itu banyak cerita. Tapi yang lebih menarik lagi kewaspadaan kita terhadap dari gunung berapi tadi. Gunung berapi berarti masyarakatnya perokok. Sebab gampang. Benar saja. Nggak perlu rebutan korek. Ya, kan deket sama gunung berapi tinggal. Ya kan? Maksudnya gini, kalau konsep kebudayaan itu akan ada kalau ada
kehidupan, ada yang menjalankan. Ya. Orang ya. Kehidupan juga akan ada kalau ada kesuburan. Karena kebutuhan primer manusia makan. Ya. Kesuburan akan ada, jawabannya satu. Kalau ada gunung berapi. Kalau nggak ada kan, nggak mungkin ada subur. Tapi juga di balik itu daerah itu paling sering terkena bencana. Berarti masyarakat pegunungan mustahil dia nelayan. Mustahil tuh. Tukang oret. Nggak baca ini berarti. Gimana coba? Kisah Nabi Nuh. Ya kan dia selamat tuh dari banjir bandang, nyangsangnya di gunung. Benar. Pasti nelayan tuh dulunya. Hebat Kang Nuh. Loh kan kalau saya Sunda lebih menghargai yang ini kan. Menghargainya gimana tadi? Akang Nuh. Kang Nabi Nuh. Iya. Bukan abah ya? Ya pokoknya lebih tua harus kita hargai. Gitu. Kan suasana Ramadan kita harus kembali pada kisah-kisah Nabi juga lah. Iya benar. Iya, coba ada kisah tentang gunung nggak? Udah itu aja. Yang tadi. Ada yang lebih mengesankan gunungnya. Apa? Sabar sebentar lagi. Oh. Salah. Sahana Kang Budi Cilok. Nes. Berarti ada peluang gitu ya? Ayo peluang nih, Mai. Waalaikumsalam. Sudah lupa aku udah. Tadi gunung. Jangan begini. Oh iya. Sopan loh. Gunung. Wah, nggak sopan ini. Mengingatkan. Iya. Gunung. Mustahil dia masyarakatnya nelayan. Tapi kan ada juga yang gunung bersebelahan dengan laut, bersebelahan dengan garis pantai. Benar. Bahkan gunung berapi di dalam laut. Ada kan? Ada. Letusannya yang paling gede itu Krakatau itu. Itu kan menyatu dengan laut itu gunung. Waduh, padahal menyatu dengan kejo lebih kenyang kalau menyatu. Iya. Indonesia menyatu ya. Iya, menyatu. Persatuan dan kesatuan harus dijaga. Belum acara humor Sufi ngejo nyatu bersatu. Benar. Jadi laut itu sebenarnya tidak memisahkan pulau-pulau, melainkan menyatukan. Karena itu bagian dari negara kita. Oke. Batas-batasnya dulu Kang. Kan garis laut itu yang harus diukur. Benar, ini saya jadi ingat deklarasi Juanda itu yang menyatakan bahwa negara kita itu kepulauan dan pada saat diukur batas-batas ininya ternyata kita ini terpanjang lah garis batas negaranya itu. Padahal kecil tapi akeh gitu banyak. Itu kalau dibandingkan dengan Indonesia di masa lalu luasnya berkurang banyak nggak Kang? Nusantara mungkin namanya ya. Justru katanya begitu, ada isu bakal ada tenggelamnya beberapa wilayah di Indonesia. Daerah Rengkong katanya. Ente orang mah di kota, jauh ke laut. Iya. Tapi kota Bandung ini aneh. Kenapa aneh? Satu-satunya kota yang jauh dari laut, tapi pangkalan angkatan laut ada. Mungkin karena Bandung sering banjir. Nah, bisa jadi. Iya. Tidak ada yang bisa menolong selain angkatan laut. Iya. Mungkin disangka dia ini laut gitu Bandung teh. Mungkin karena ada Tangkuban Perahu. Nah, perahu ini loh. Bagelana laut ya bisa. Iya kan? Iya. Agak logis sedikit lah. Terus banyak juga ditemukan benda-benda laut di kota. Barang-barang bekas? Bukan, di seafood. Oh iya, di situ. Banyak ditemukan. Iya, betul. Jadi banyak alasan ya. Banyak. Gitu. Tapi yang menarik dari yang barusan, nanti dari narasumbernya Gus Chandra, yang menariknya itu kok ini sampai 27 Juli 2021, pemimpin Amerika Joe Biden dia pidato di depan orang banyak. Terus membuat sebuah pernyataan bahwa Jakarta akan tenggelam 10 tahun ke depan. Jelema di mana datanya gitu. Mungkin dari narasumber ini nih. Atau mungkin juga katipu ya ku narasumber. Jangan-jangan dia ini yang makelarin supaya Jakarta itu dihapuskan sebagai ibu kota, pindah ke Kalimantan. Buru-buru. Narasumber kita itu nanti. Dapat proyek nembok Itu merawat perselisihan. Jadi ngambil selisihnya. Jadi keuntungan masing-masing pihak dia ngambil selisih. Tapi pasti Gus malam ini ilmu informasi lah ya. Penting buat teman-teman semua berkaitan ilmu bumi tentunya ya. Oke. Geo lah segala macam ilmu itu.
yang jarang kita diperkenalkan lebih dalam. Ilmu bumi dan bangunan ya. Nah, bukan atuh bumi bangunan sama material urusannya. Oke. Bumi. Nah, maksudnya kita ini tinggal di tempat seperti apa sih? Itu kan tidak pernah ada yang. Tapi kita punya pengalaman nggak bagian-bagian dari kepulauan kita tenggelam? Mungkin karena es mencair, volume air laut naik, pemanasan global dari dulu sudah terjadi atau belum? Aduh, nggak tahu, saya kurang yakin juga informasinya yang tenggelam itu apa ya. Ya. Kayaknya sih nanti narasumber kita mudah-mudahan bisa menjelaskan itu. Yang jelas waktu ada kejadian tenggelam, air itu naik, yang sering itu sampai saat ini di Balai Endah. Banjir atau tina Citarum. Air laut maduka ada. Yang tenggelamnya rumah. Iya. Waduk-waduk itu juga dibangun untuk menenggelamkan ya? Iya. Anehnya itu cuma di Sunda. Di wilayah Sunda. Jadi misalnya ada satu artefak peninggalan-peninggalan. Tiba-tiba ada perencanaan untuk menjadi bendungan. Ya, padahal itu semua peninggalan. Terakhir ini kan di Jati Gede, Sumedang. Ada 47 situs itu ya. Terus ditenggelamkan, memang tidak ada harganya. Ini kan simbol, sandi ya. Kalau kata Gus Chandra, sandi negara tuh masih banyak di situ. Ditenggelamkan, gitu kan? Mata ku orang Sunda mah disebut lagi waduk, teh. Waduk teh naon artinya? Waduk tuh tidak ada lain dari kotoran manusia. Ngan bahasa Sunda nyebut eta waduk. Ya, nah itu mah bendungan sebenarnya. Apa yang mau dihilangkan itu? Ya kalau menurut saya tapi ya tentunya ada data. Ada informasi atau ada sandi tadi yang belum sempat kita baca. Tujuannya apa? Ya mungkin supaya peradabannya hilang, supaya anak cucunya tidak mengenal lagi. Dijauhkan ya. gitu. Jangan-jangan. Tapi jangan suujon. Jangan. Enggak lah, mengurangi pahala itu. Ya, makanya. Cukup yang dosanya banyak Budi Dalton saja kan cukup. Tuhan menciptakan manusia juga syaiton. Kalau sekarang orang baik semua, naon gawe si setan aja. Gaji buta dong ya. Iya. Gitu. Jadi saya harus pimpin. Makanya Dalton pengendali syaiton. Harus dikendalikan. Gitu. Ada ya tingkatan-tingkatan setan gitu ya untuk menggoda manusia. Ada dari mulai elementari sampai pengendalinya lah. Oke. Terus siapa yang menggoda para pemimpin-pemimpin negara ini? Menggoda dalam hal apa dulu? Ya supaya tadi jejak-jejak masa lalu kita peradaban besar ditenggelamkan. Supaya mengikuti apa kata orang-orang luar. Dengan alasan modernisasi. Dengan alasan apa untuk pengairan. Padahal setahu saya Cimanuk itu dari dulu itu sungai gede sampai saat ini. Lalu Sumedang itu airnya tidak pernah kurang. Jati 7 sampai ke Majalengka yang terlewati Cimanuk itu tidak ada yang kekurangan air. Tapi kok dibuatkan Jati Gede untuk menampung katanya untuk pengairan. Padahal itu kurang cair daerah sana. Jadi alasannya itu sebetulnya tidak tepat. Dan kalau itu katanya baru, enggak. Jauh sebelumnya zaman pemerintahan Hindia Belanda itu sudah ada peta besarnya mengenai Jati Gede ini. Jadi sudah lama. Bayangkan kalau zaman Hindia Belanda itu mau dibikin pengairan. Imahna ge can aya rek ngairi naon? Mau mengairi apa? Belum ada perumahan, belum ada apa-apa 1800 akhir lah. Belum ada komplek perumahan, belum ada ya. Jadi yang paling logis adalah menghilangkan data kalau buat saya tapi Tapi saya berusaha untuk tidak suudzon. Jangan suudzon. Enggak, saya mengurangi pahala. Yang banyak dosa cukup Budi Dalton. Amaluna amalukum. Apa itu? Amal urang keur urang, amal batur keur urang sawareh. Kok enak yang benar. Jadi jangan-jangan bukan karena kehendak alam ini pulau-pulau tenggelam. Jangan-jangan manusia sendiri berencana menenggelamkan. Justru itu. Tapi kan kalau yang ngomongnya si Budi Dalton takut ngaku-ngaku, tidak berpijak kepada data atau kebenaran. Makanya Gus Chandra mengundang orang ahlinya ini. Tapi jangan diundang naik dulu, nanti tambah ongkosnya. Tapi udah datang beliau. Udah. Lagi menyatu mungkin ya. Mungkin dengan alam. Dengan sangu. Teori Budi Dalton dulu tenggelamnya pulau-pulau di Nusantara ini karena apa? Tadi ya dengan alasan air laut naik itu memang sangat logis. Tapi yang tidak perlu itu kan memaksakan kesepahaman di dunia. Misalnya begini, dunia itu pernah mengalami zaman es. Itu kan sejarah barat. Kalau kita, menurut saya bukan ahlinya, tapi saya punya logika. Mantek.
Benar tuh? Sudah lama punya logika. Baru kemarin. Oh iya. Kita ini kan Pak Enteng-enteng dengan Panon Poe apa ya Pak? Nah, tak. Berhadapan, Oke. bercermin dengan matahari daerah kita tuh. Oke. Sampai kalau kita berdiri tidak ada kalangkang. Apa tuh? Bayangan. Berarti matahari tepat di atas kita. Oke. Pagi-pagi jam 6, lalu jam 6 sore dia hilang. Oke. Tiap hari. Berbeda dengan negara lain yang kebagian mataharinya tidak sempurna seperti itu. Ya. Jadi menurut saya kalau kita bertemu dengan matahari tiap pagi, tiap hari, tidak alasan tempat saya ini untuk pernah mengenal zaman es. Ya. Ya ada benang Panon Poe wae. Ya. Yang jadi masalah kenapa kita mesti komit dengan sejarah yang didoktrinkan oleh Barat. Dan itu di orang mah wah es tiraha oge-nya. Mungkin marketing kulkas. Mungkin juga. Sekarang Gus Chandra lihat. Ya. Pernah lihat gambar Prabu Siliwangi pakai jaket gitu kan? Berarti tetiris. Iya. Ya. Bagus. Brawijaya kan. Malah buka baju ya. Buka baju. Oh gambarnya Brawijaya 1, 2 gini aja. Gajah Mada ya. Gajah Mada. Oh ini di baju. Berarti Gak pakai mungkin rompi. zaman es ya. Kudu pakai halus duk di bagudat gitu kan. Nah, nggak ada. Tumben lucu loh kamu. Kadang-kadang. Iya. Jadi kita tidak pernah mengalami zaman es. Itu menurut saya tapi ya, nggak tahu kalau menurut para ahli. Terus Gitu. kita mengalaminya zaman apa tuh? Perunggu mungkin ya. Oh karena kita punya Tongsong. banyak sekali gunung api. Nah justru eta Gus. Benar kalau Ya, itu saya setuju. Pintar Pak Desi gitu ya. Benar. Yes. Aku berusaha mengimbangi lah ya. Tolabul ilmi. Iya. Nah, terus apalagi yang dari dalam tanah tuh? Mas. Perak. Nah, ini Nah, batu-batuan. Jadi menurut saya sangat mungkin kita ini itu lebih paham duluan karena bendanya atau materialnya juga ada di sini. Cuman tidak menjadi sumber kapital saat itu. Ya. Makanya kita menyebutnya kekayaan alam aja sebagai penyeimbang alam. Ya. Dibawa gitu untuk dipakai apa? Bagi manusia ya udah aja ditaruh di situ sebagai penyeimbang alam gitu. Bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki kekayaan mineral Menjadilah value gitu ya, menjadi punya nilai. kepentingan terhadap Iya, bangsa ini. Betul. Nah. Iya menarik. Terus bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari kepungan bangsa-bangsa lain itu? Nah, Jawaban. saya belum pernah jadi presiden soalnya, jadi nggak tahu sebetulnya desakan politik lah sebut begitu ya. Ya. Seperti apa sih? Sejahat apa atau setertekan apa sih? Nah, sampai Joe Biden komentar bahwa Indonesia, Misal, Jakarta akan ya. tenggelam, jangan-jangan dia memang berharap Jakarta tenggelam. Bisa berharap atau mungkin dia punya data. Oke. Atau ketiga mungkin Joe Biden ini dia penerusan dukun mungkin Atau ketipu narasumber kita. itu narasumber kita ya mungkin. Kita harus interogasi berarti narasumber kita Oke. ya. Siap. Ya ini pakar geodesi. Kapan ya Desi belajar geo gitu? Geodesi. Jadi ini ilmu Tentang Desi. desi. benar ya. Gunung ya. Tentang gunung. Desi ya. Tanya nanti ya. Pakar kita ini pakar geodesi sangat paham tentang sebab-sebab tenggelamnya pulau. Nah, Sekaligus mengukur batas-batas tanah air. Mengukur batas antara dunia dan akhirat. berarti gawena di BPN-nya. Iya. Sekaligus ahli kubur ya. Ngukur Kubur. dua kali satu ya. Itu memakai awi, biasanya pakai bambu ngukur makamnya. Iya. Beliau adalah Kang Heri Andreas. Waduh. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. jarum coklat. Saat santai larut dalam alam bermain, suasana
suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Aya deui. Desi. Teh Desi. Mangga nun. Atur nuhun. Kok saya di tengah gini. Iya. Ya di tengah. Tersangka. Iya. Gimana tuh ceritanya Joe Biden sampai ketipu tuh gimana? Oh, Jakarta tenggelam tadi. Iya. Iya. Susah ini ke Amerika udah gara-gara tayangan ini. Sebenarnya Joe Biden itu tidak tepat sebenarnya. Karena masih lihat dari satelit. Oke. Kalau kita orang Indonesia udah ngelihatnya langsung ke tempatnya. Jadi kata Joe Biden 2030 ya. Oke. Sebenarnya salah. Kalau kata saya 2050. 2050. Itu nggak bisa ditawar lagi udah. Bisa ditawar. Oke. Bisa. Itu kan kebayang tenggelam teh kelelep gitu ya. Nah sebetulnya kalau gambaran visual, kalau diilustrasikan seperti apa sih tenggelamnya tuh gitu? Ya kan pesisir itu dengan laut tidak terlalu tinggi kan. Landai. Oke. Nah air lautnya memang naik. Global warming, es mencair. Ya. Akhirnya air laut jadi lebih banyak, naik. Nah tanah pesisirnya turun karena dieksploitasi air tanahnya. Bawahnya. Ya. Oke. Akhirnya air laut lebih tinggi dari daratannya. Akhirnya perlahan tenggelamnya. Jadi tidak langsung, kecuali tsunami bisa langsung. Ya. Air laut naik itu hanya 1 cm per tahun. 1 cm per tahun itu kalau airnya eueuh omak sih teh. Kalau omaknya 10 meter kumaha? Tetap 1 senti. Oh, tapi tetap aja omak heulanya. Set 1 senti. Teorinya kan begitu tadi. 1 senti per tahun. Kalau air laut naik, karena air laut dengan ombak kan beda cerita. Oh. Sok pinter sih lu. Nggak ngerti saya. Air laut naik 1 senti per tahun. Per tahun, tapi tanahnya turun 10 cm per tahun. Aing mah eta nu bahaya mah. Nah, Minus ya? lebih bahaya tanahnya yang turun. Tanahnya turun, harga tanah Naik. nah masih ada peluang kita jualan. Santai indah kapuk kan. Iya. Tanahnya turun, Oke. tapi harga tanahnya mah naik. Benar. Karena ada sensasi rumah pinggir laut akan mengalami. Wah, itu kan kita suka selfie kan kita sekarang ini. Jadi ombaknya gede kita tutup selfie. Ya. Nah, tapi kalau bisa nggak disebut gini, berarti tanah turun 10, air laut 1 senti. Itu sama dengan air laut naik 9 senti. 11. Jadi seolah-olah Matematika itu berapa dulu? Makanya gue lebih baik diam daripada salah. Waduh, 11 per tahun, 10 tahun berarti 1,1 meter. Oh iya. 20 tahun berarti 2 meter. 30 tahun 3 meter. Nah, Enggak perlu khawatir udah mati kamu boleh. Oh iya, 30 tahun mah ya. Ah iya. Nah, saya 32 lah. Oke, seumur orba ya. Kela 3 meter itu Gus, gini. Kan kita ngitungnya ke atas, Iya. bukan ke depan. Tah ke depannya lebarnya sampai Lah emang lu pikir air naik gini berhenti dia? Enggak, Nggak, maksudnya sini. dari garis pantai sekarang Oke. itu akan habis berapa meter gitu ke tengah tuh? Kurang lebih lah. ke darat berarti. Iya, ke darat. Lebar ke darat. Ke darat. Darat yang ketinggiannya tadi 3 meter berarti akan kebanjiran. Berarti kalau setelah tinggi 6 meter nyampe ke Monas. Si air tuh. Si air itu. Wow. Nah itu sebenarnya apa yang terjadi kan? Apakah hanya benar-benar karena volume air laut, pemanasan global, tanah turun, atau ada sesuatu rahasia yang mungkin belum disampaikan ke Joe Biden ataupun ke Gubernur DKI? Itu saja. Air laut naik dan itu bisa dilihat dari satelit, bisa diukur. Tanah turun bisa dilihat dari satelit, bisa diukur. Nah itu aja 11 cm per tahun. Nah saya pernah dengar yang sampai 21 meter itu tsunami. Nah kalau itu urusannya gempa kemudian jadi tsunami. Gempa yang mengundang tsunami. Mengundang tsunami. Nah itu baru ombak tadi ya. Itu urusannya dengan gelombang. Oh. Gelombang. Oke. Kurang Beda- ajar gempa beda ini yang fenomena. undang tsunami ya. Kan nggak harus diundang dia tuh. Tsunami. Ini Ya. sampai membaca gejala ini pun sejak kapan? Baru 20 tahunan lah. Itu membuat sampean semakin takut tinggal di Pulau Jawa atau kita bisa mengatasinya? Sebenarnya kalau kita tahu akhirnya kita nggak takut. Kalau kitanya baik orangnya
ya insya Allah terhindar bencana, kalau enggak mati syahid. Sudah kan? Iya. Itu Ya. kalau orangnya baik ya. Iya. Ya, kalau orangnya nggak baik kayak Budi Doto. Diajarin dulu itu. Ya. Bencananya gimana. Jangan ditakutin sebenarnya. Pembacaan itu berdasarkan ilmu geodesi saja ataukah sampai mencari referensi dari para leluhur dulu tentang mungkin perilaku lempengan, gelombang laut di Nusantara. Ada nggak referensi seperti itu? Ya, jadi ada ilmu kebumian ya, ada geodesi, ada geologi, ada geofisika. Ya. Saya S1 geodesi, S2 geofisika, S3 saya sains geologi. Jadi itunya terpaksa sekolah lagi terus gitu ya. Ya, gara-gara Gak ada meneliti itu ya. kerjaan ya. Ya. Nah kemudian sebenarnya kearifan lokal, cerita leluhur jauh lebih hebat ilmunya dibandingkan ilmu sains sampai ke level doktor profesor. Nah, saya Hebatnya di mana? Hebatnya di mana? ya kalau kita harus pasang-pasang alat harganya ratusan juta miliaran, dengan leluhur kan cuma dibisikin doang. Jadi Kita ini berarti punya ya. peluang meneruskan leluhur. Karena ya. kita kan sakti, dukun. Ya kan? nah Tapi saya dengar gini Kak Heri, di Sukabumi gitu ya, ada orang tua yang turun temurun itu diceritakan kepada anak cucunya. Hiji mangsa cai laut nepi kana tangkal kalapa ieu. Omat maraneh kudu nyingkah ka pasir anu. Jadi menyarankan untuk menyelamatkan diri lah. Anak cucu mana nyelamatkan diri ka bukit yang sana, pasir nu itu. Kumaha cirina hiji mangsa tangkal laut bakal saluhur kelapa. tangkal kalapa gitu. Itu dalam bentuk uga lah ya, omongan orang tua dulu gitu ya. Nah, ini kan menurut saya itu bukan ramalan ukur heureuy merenya, walaupun kita belum tahu metodologinya apa. Tapi yang jelas leluhur sudah mengingatkan, paling pentingnya kan itu. Ya. Mungkin tadi maksud Kang Heri juga sama. Jadi leluhur lebih hebat tuh kayaknya ada hal-hal yang lebih spesifik lagi. Kuliahnya di mana dulu leluhur itu? Leluhur University of Dharma Kitri. Ada ya, Pak Kitri ya. Iya, Atisha kan di sana belajar. Iya. S-nya S berapa tuh? Jadi gini, saya S1. Waktu saya mau S2, cek tukang S ulah cenat biji testing. Ada tukang S teh. Belum S3, S-nya mencair udah ya. Iya. Ya. Menarik ya. Jadi di Sunda juga ada uga ya. Ya uga. Cai ngaguluduk ti kidul, ti kulon beak rata. Itu bicara di Pelabuhan Ratu, Selat Sunda. Nah dari data pakai satelit nih, ada datanya Global Navigation Satellite System ya. Nah memang saat ini Pulau Jawa di bagian barat tuh keangkat dari bawah. Dari bawah. Berarti kan ada energi besar yang bisa ngangkat pulau itu. Ya. Nah artinya bahwa energi itu di situ ada, peluang gempa ada, skalanya sampai 9, tsunami-nya sampai 20 meter, terus cocok dengan Ramalan-ramalan tadi. Uga tadi. Iya. cai ngaguldak ti kidul, Cikidul. ti kulon beak rata. Berarti kan kidulna ti Ya, Samudra Indonesia. betul. Beak ratanya ujung kulon Merak gitu. Ya, beak kereta. Tinggal kapannya gitu. Kapannya Beyak itu apa? Beyak kalian Beak tuh ngobrol aku habis. nggak ngerti. Habis. Beak. Beak tuh habis rata. Habis. Siapa yang menghabiskan? Rata. Oh, iya. Rata-rata. Nah, berarti apa yang bisa kita lakukan? Orang banyak bertanya kapan akan terjadi gempa dan tsunami di Megatras selatan Jawa. Ya, Dan ada bisa nggak kritis. ada pengunduran, bisa nggak ada pembatalan kan gitu ya? Nah, kalau kita misalnya meneliti sampai kapan, apakah besok, lusa, apakah minggu depan, tidak bisa. Ya. Oke. Tapi kira-kira karena kita punya ilmu siklus gempa, nah kira-kira dalam 20-30 tahun, insya Allah ada. Kecuali, nah itu kalau ada doa, misalnya. Oke. Tapi doanya jangan salah. Kalau doanya ya Allah jangan datangkan gempa, agak puyeng karena sunatullahnya kan harus terjadi. Tapi kalau ya Allah ya Tuhan tolong dicicil. Dicicil, wah. Mental kita memang mentalnya ngangsur. Aman tuh, doa tuh seluruh masyarakat bisa. Tapi kalau urusannya cicilan suka ada debt collector. Itu dia. Ini bahaya, nanti nagih kan. Iya. Alam bakal nakon cina kan. Iya, Nah, itu bahaya juga. Tapi sebesar apa pengaruh doa tadi? Kekuatan doa. Ya, kan kalau gempa dan tsunami itu kira-kira gempanya harus skalanya 6,5 atau 7 gitu ya. Baru tsunami. Baru ada tsunami. Oke. Tapi kalau kita
minta dicicil 5 gitu ya. Berarti kan tsunami-nya jadi tidak ada. Nah, itu sudah ada bukti ilmiah di antaranya itu di Jepang. Di Jepang. Polanya ada 5 akhirnya tidak pernah ada tsunami. Tapi ada yang tiba-tiba jeger Itu gitu ya. kapan tuh Jepang nyicil itu? Nyicil 200 tahunan yang lalu lah. Oke. Ya sering gempa memang sana ya. Ya sama seperti Indonesia. Nah, kita juga sekarang tuh kan dalam rangka memohon cicilan juga nih. Oke. Nah, kan sudah ada 5 Ngambil gitu ya. tenornya berapa tahun? Ya kalau cicilan 200 tahun gitu. Oh, kalau bisa ya. Ininya. Ya. Hmm. Ini sampean ini kuliah apa toh kok sampai kayak gitu? Mempelajari doa segala. Nah, itu dia. Jadi kan S1, S2, S3. Nah, ternyata ilmu itu ada sebenarnya sampai S7. Wah. 4, 5, 6, 7-nya Om. Ya. Om ini. Ya. Kita dipanggil Om kurang ajar. Om Gus. Masih laku nggak? Lumayan. Nah, kita tetap harus bertanya cara-cara menghindarkan itu. Kalau selain doa, apakah perlu dipatok-patok dengan pusaka? Nah, Kewaspadaan lah ya. Nah, kalau secara ilmunya gitu ya, Ya. itu ada mitigasi namanya. Ya. Dibagi 2, mitigasi struktural, non struktural. Wah. Kalau yang di Jepang itu sudah melakukan mitigasi struktural, dibikin tembok penahan tsunami. Itu struktural deh itu. Itu struktural. Ada giant sea wall Wall, gitu ya, iya. atau tanggul penahan tsunami. Tapi harganya mahal. Indonesia duitnya belum cair. Habis buat kamu kemarin Ya. ngurus vaksin itu. Ya masih ngutang kan, vaksin juga kan. Akhirnya mitigasi non struktural, literasi ke masyarakat. Jadi kalau ada gempa langsung lari gitu ya. Pemerintah bikin jalur evakuasi, nanti tuh lari ke sana. Kemudian ada simulasi pembiasaan untuk Itu non ya, drill. non-struktural. Itu non struktural. Bagaimana kesiapsiagaan. Nah, kita baru mampu di situ. Ya. Menyiapsiagakan ya. Termasuk plus spiritual. Pendekar-pendekarmu itu yang bisa tenaga dalam tuh suruh baris di pinggir pantai, tahan. Gublung. Aing temetu cenah. Angel. Ya. Tapi kan tadi apa pembangunan tanggul itu apa malah tidak jadi mengganggu estetika? Sok bayangkeun ke pantai rek ningali pantai anjis tembok cenah. Luhur. Setinggi apa memang tanggulnya itu? Saya pernah langsung ke Jepang ya, lihat itu ada yang 15 meter. Pantainya nggak kelihatan. Tapi Ya. pilihannya pantainya nggak kelihatan atau kitanya yang kesapu tsunami kan gitu. Benar. Pilihan yang sulit kan. Ya. keduanya. Ya. Oke, dan itu potensi tsunami itu selatan kan ya? Selatan kemudian sampai ke timur di Ambon juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh jujur gitu ya. Dari tadi nggak jujur berarti nih. Berarti di tadi waduh si kari-kari. Aduh, Masih ada yang ditutup-tutupi. Oh, Jujur, oke. Mulai terbuka lah, Mas. Ya. Saudara sendiri kita nih. Jadi tadi kan ada siklus gempa bumi. Oke. Dari data penelitian itu tiap 200 tahunan sekali itu ada gempa-gempa besar dan tsunami di Indonesia. Terakhir itu 1800. Nah, di 1600 ada catatan, 1400 ada catatan. Kalau 1800 ke sini tambah 200, berarti kan di 2000-an. Oke. 2000-an tuh Iraha kapan? Ya. Sekarang kan. Ya. Nah, jadi sekarang kita lagi nunggu kira-kira 20 tahun, 30 tahun tadi ya. Di mana? Selatan Jawa Barat Banten. Kemudian di selatan Padang. Padang. Selatan bisa ya disensor ya? Bisa lah. Berarti. Terus pakai tipek. Ya, potong honor ya. Nggak apa-apa, nggak usah ada honor. Daripada masalah-masalah presiden itu. Itu sampai Ambon juga ada ya. Itu dan di atas Sulawesi. Ya, Nah itu kita sedang nunggu karena kan siklusnya mau datang itu 200 ya. 200 tahun. Nah tetapi itu kan dibilangin nanti nakut-nakutin gitu. Ya. Bahkan ada yang sampai juga berurusan dengan polisi, peneliti gitu ya. Indikatornya aja. Kira-kira seperti apa? Itu tadi ketika ada sebagian pulau terangkat, kan ngangkat tuh hese kan. Ya. Susah kan kalau Berarti tidak ada yang energi. bergerak ya. Berarti ada gerakan dan ada energi, Ya. gaya. Ya. Nah itu dari indikator itu bisa kelihatan dan bisa dihitung. Jadi dari keangkatnya pulau-pulau, dari bergesernya pulau-pulau, nah dihitung, oh ini ada energi 8, ini ada energi 9. Itu pulaunya jadi miring gitu. Iya. Wah, makanya kamu miring, Bud.
Ya tuh, yang Dulu waktu kita kenal kan masih begini. Dulu lama begini. Gara-gara miring jadi normal. Oh iya. Kang Eri, Ya. kalau ini Pulau Jawa nih ya. Hmm. Nu dimaksud tadi teh sebelah barat ada energi. Artinya begini. Ya, Begini, miring begini. agak miring gitulah. Meskipun Oke. ya enggak miring banget. Iya betul. Ada kenaikan lah gitu ya. Betul. Nah, jadi Jawa Timur jauh lebih rendah dibandingkan Barat saat ini, gitu ya. Ada kondisi begitu. Ada kondisi. Kira-kira berapa senti sih kemiringannya? Senti aja deh. Kalau naiknya setengah senti per tahun. Oh. Kecil kan? Tapi setengah senti itu butuh energi yang bisa jadi tsunami 20. Ya setengah senti kan akumulasi setengah senti, 1 Betul. senti, Ya. 1,5, 2 senti ya. Ya. Mungkin kalau sudah beberapa meter naik, nah itu kira-kira bisa tsunami. Itu makanya kita perlu mulai mengkapling tanah surga. Tanah surga. Iya, nggak ada tsunami di sana. Oh, anu benar. Iya dah. Kiai Kalau mah surganya sebenarnya ada. aduh. Kalau surganya ada katanya. Dia belum pernah ngukur surga. Sensor lagi. Terus yang dipotong honornya siapa? Udah habis dipotong tadi. Enggak, nanti kan edit, akhirnya tidak ada materi. Tidak tayang akhirnya kan. Itu. Jadi ada cerita tentang patahan Lembang itu, Gus. Iya. Pernah terjadi satu tulisan lah ya waktu itu kan. Prediksi juga bentuknya, bahkan sampai disebutkan titik. Nama hotelnya beliau sebutkan segala kan. Nah ini kan memang menimbulkan kegaduhan gitu ya. Itu kan yang dikhawatirkan tadi ya. Betul. Tapi kan sampai kapan juga kita akan menyembunyikan ini agar masyarakat tetap waspada maksud saya itu. Nah upaya pemerintahnya kira-kira seperti apa untuk ngageing gena gitulah. Bahwa Anda ini ada di cincin api gitu. Nah, upaya pemerintah kan jelas ngajak kita pindah ke IKN. Loh itu kan pemerintahannya. Ya kita ikut. Milu ya. Biar selamat kan. Pulau Jawa mau tenggelam. Ya udah sok pada milu aing pindah ke Ciaparaya itu. Iya. Nah, apa kira-kira yang upaya dilakukan gitu? Saat ini untuk struktural masih mahal, ya tentunya milih yang murah dulu. Oke. Tetapi ada juga kondisi-kondisi bahwa pemerintahnya itu juga tidak mengerti tentang situasinya gitu ya. 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 Atau dianggap tidak prioritas gitu lah ya. Ada juga nanti edit lagi. Ya, nggak apa-apa. Tidak prioritas juga Ya. ada gitu. Ya. Sama yang menarik itu kalau di pemerintahan itu kan harus ada regulasi dulu, harus ada tupoksi dari Ya. kelembagaan, program dan anggaran. Ya. Nah itu cara mainnya. Betul. Kalau ternyata regulasinya tidak ada, mau di situ ada klub atau apa, itu tidak akan ada program karena Oke. saha atau siapa yang melakukan itu belum ada Ya. hukumnya. Nah itu tuh terjadi. Contohnya yang tadi urusan penurunan tanah, kemudian ada banjir rob ya, ada potensi tenggelam, bahkan itu bisa tenggelam 1 juta hektar sebenarnya. Nah tetapi belum ada regulasinya. Jadi banjir rob, penurunan tanah, sea level rise itu belum masuk di Undang-Undang Kebencanaan nomor 24 2007. Ya. Nah kalau belum ada di undang-undang, berarti belum ada siapa yang harus Ya. Programnya di bawah siapa? programnya di bawah Bertanggung siapa. jawab. Ya. Anggarannya bagaimana? Anggarannya bagaimana? Nah, akhirnya sekarang anggarannya juga masih nol. Ya. Nah, itu kondisi yang ada di pemerintah ya. Tetapi ya kita mungkin bagusnya memaklumi lah ya. Ya. Misalnya itu ya. Ya. Tapi Ya, kita punya susah. nggak pengalaman selamat dari bencana? Toh kita berpengalaman 200 tahunan itu. Ya. Cara-cara leluhur pada waktu itu bagaimana menyelamatkan? Yang penting sebenarnya kan ada ketaatan dulu gitu ya. Ya. Ketika misalnya leluhur bilang tadi ya bahwa Ya. ada tanda-tandanya seperti di Aceh juga ada semong, gitu. Ada air laut surut. Nah, itu tanda-tandanya ada tsunami kemudian pergi ke Dataran tempat yang tinggi, lebih ya. tinggi gitu Iya. ya. Tetapi permasalahan di kita sekarang kan literasinya makin tidak ada nih. Nah. Ya, Jadi urusan ya. kebencanaan kan. Ya. Dan yang paling menarik itu bangsa Indonesia itu yang bikin orang bule itu geleng-geleng kepala, itu tingkat kepasrahannya tinggi, nerimonya tinggi. Jadi ada bencana ya sudah, masih untung cuman patah kaki gitu. Ya. Masih untung cuman istri pertama yang korban gitu. Ini diedit gak nih? Emang nggak seberapa istri kan ini? Aduh. Ya. Ini nggak usah diedit. Nggak usah diedit ya. Kan humor sufi kan. Oh ya, oke. Dari tadi saya bingung ini saya humornya di mana dah? Dosen. Tapi ini udah jujur ini ya. Alhamdulillah.
bisa dipakai nggak sih Kang? Kalau tadi bicaranya siklus, menurut saya sih harusnya bisa. Ya. Karena secara keilmuan sudah diakui bahwa per 200 itu memang ada gitu ya. Betul. Lalu kan kita tinggal mencari literatur lah ya. Pernah menjadi catatan apa atau pesan-pesan dari leluhur di dalam naskah dan lain-lain apa, abad berapa. Pada saat itu ada, kenapa kita tidak membuat pesan juga untuk 200 tahun ke depan ini juga jadi uga untuk orang baru gitu ya. Pesannya atas nama siapa? Ya silakan di situ Gus. Ya. Atau siapapun lah ya. Ya. Makanya kan kita ini selalu terjebak juga dengan masalah keleluhuran tadi. Pada saat kita ngobrolin naskah tua ini apa-apa barijeng macage teu bisanya, filolog juga bukan. Seperti halnya di Kabuyutan di sana di kabupaten lah pokoknya. Tiap tahun wah dirakesan lah. Mau dibaca nggak boleh. Karena sakral. Foto menang tuh, mangga potret aja. Pas dibaca kwitansi pembelian kuda. Nah itu kan artinya ada hal-hal yang tidak juga semuanya itu karena iya pegon misalnya. Karena ini hurufnya Sunda Kawi gitu ya, kuna atau apapun. Karena 300 tahun ke depan, ya ada seorang arkeolog ahli kayak Kang Heri. Wah menggali, dapat dia naskah tua. Padahal mah cover kaset Jamrut ya. Ya mereka menyebutnya naskah. Ya. 300 tahun ke depan kok. Ya. Ada pelangi di bola matamu. Baheula mah pelangi guys ya dina bola mata ta. Kan tidak begitu cara membacanya. Ya kan ya? Nah, maka dari itu menurut saya sekarang juga harus sudah ada pola-pola penyampaian kepada masyarakat secara kultural. Walaupun kedepannya itu akan menjadi sebuah pesan ya. Pesan untuk mengingatkan siklus 200 tahun sebetulnya mah itu. Nanti juga bakal muncul lagi ahli-ahli dengan para teknologinya yang lebih hebat lah. Tapi kan paling tidak kita mengingatkan mengenai siklusnya ini agar tidak putus gitu. Teknologi doa yang terlacak oleh Kang Heri itu polanya seperti apa? Orang-orang melakukan apa itu untuk mencicil bencana itu? Atau mungkin di luar ada pengalaman di luar negeri. Atau mungkin menginterview dalam perjalanan beliau itu. Masyarakat adat mungkin terlibat di situ. Nah itu kan tinggal itu tadi bahasa sederhananya ya Tuhan ya Allah gitu ya, atau di Indian mah ya goyaklah gitu ya. Ya tolong ya jangan timpakan bencana ke negeri kami gitu ya. Ya bahasanya kalau dicicil kan nggak enak juga ya. Ya tolonglah jangan bencana yang luar biasa gitu. Tapi itu sudah terjadi ya di Indonesia hari-hari ini ya, bahwa kita akhir-akhir ini kan sering terjadi gempa-gempa kecil itu. Itu bagian dari cicilan itu. Nah setelah saya lihat ternyata belum gitu. Belum. Ya. Jadi siapa kemarin yang ngambil kreditan kok udah? Ternyata belum ya Teh. Belum ternyata, tapi insya Allah lah ini nanti ke depannya gitu. Rangkaian ya itu. Rangkaian awal ya. Dan memang ada lagi ya kalau misalnya pakai pasak gitu ya. Yang energi lah. Saya juga sekarang mempelajari batu-batu lah ya. Nah itu bisa ya. Sama kan doa itu ada yang belum dicairkan, betul nggak? Dicairkan. Iya betul. Iya kan? Belum dikabulkan. Iya kalau misalnya ya Tuhan ya Allah, mudah-mudahan kelak ada anak cucu kami yang akan menjadi orang hebat. Nah siapa tahu anak cucunya can lahir ya, belum lahir gitu ya. Belum cair ya. Berarti kan doa ini ditabung. Oke. Nanti akan dicairkan. Nah makanya misalnya para spiritualis sampai cari-cari makom berusaha untuk mencairkan doa untuk cicilan gempa. Itu juga ada ya. Iya sufi pisan ya. Iya. Manajemen keuangan itu kuliahnya. Iya di makam-makam itu kan ada ATM, ada bank doa. Kita perlu bertanya pada ahlinya itu. Di makam, di petilasan, punden itu ada kekuatan apa saja di situ? Menhir yang tadinya mungkin tidur dibangunkan itu supaya apa? Disuruh sholat subuh. Itu ATM. Itu ATM. Ya, biasanya di tempat-tempat itu memang energinya tinggi. Ya, faktanya dengan itu banyak anomali magnetik, contohnya seperti halnya GPS dan lain-lain. Begitulah ya. Yang biasa dikenal oleh teman-teman Ansor mah dikenalnya Hodam, Teteh. Nah, gitulah disebutnya gitu. Padahal ada menurut saya karena sudah pernah juga saya jahilnya mengambil sesuatu di dalamnya ya batu gitu ya. Artinya mineral lah. Nah, pada saat tiba-tiba ini dipancarkan lewat batu satangtung ini,
dalam bahasa sekarang kita bisa menyebutnya ini sebagai antena atau satelitna gitu. Oke. Yang terdetek oleh, ya kalau kita memang suka sedikit penasaran dengan mempelajari pola-pola keilmuan barat, high attitude auroral research programnya Navy atau dan lain-lain, naon bedana jeung ieu? Oke. Bedanya mereka membuat satelit itu untuk mengkondisikan semesta gitu, alam ya. Ya. Kalau kita kan dari dulunya sudah begitu. Nah, tapi memang ada zamannya batu-batu satangtungnya ditidurkan. Terus disebut tuh yang jangkung gitunya, Oke. atau makam panjang dan lain-lain. Ya. Walaupun mungkin tidak semua. Tapi bahwa catatan batu-batu satangtung eta ditidurkan itu ada catatannya gitu ya. Kepentingannya untuk apa ya kita tidak pernah tahu itu. Kalau buat saya ya, untuk menutupi tadi sebuah peradaban tadi bahwa sebetulnya teknologi leluhur juga sudah jauh lebih maju. Ya. Kenapa saya bicara begitu? Karena saintis nu ayeuna we teu ngartieun. Ya. Dalam ngartieun mah itulah kurang lebih ya. Ya. Atau halnya ada Gunung Padang, ada cerita apapun lah banyak apalagi di sekitar sini. Kembali lagi, kalau saya sih tidak khawatir tuh begini. Kita memang berada di daerah yang energinya sangat tinggi. Bahwa bencana itu menjadi salah satu bagian juga dari kita. Kehidupan. Ya, makanya saya resep Kakang Heri ini mitigasinya seperti apa sih, mewaspadainya seperti apa? Apakah ini bisa dikolaborasikan dengan catatan-catatan leluhur, Ya. dengan pola-pola leluhur? Kalau digitukan dan ternyata jalan, Ya. saya pikir ini kan menjadi solusi yang baik untuk Indonesia. Apakah kita harus hanya mengandalkan negara Ya. atau kita menggerakkan bangsa ini Bangsa, ya? apakah hanya cuman teknologi atau dengan teknologi leluhur juga Ya, gitu ya, kan? ya. Karena ternyata catatan 200 tahun itu juga ada gitu ternyata dalam konteks UGA tadi ya. Ya. Selalu mengingatkan orang tua tuh. Emang aya naon sih? Ya, Walaupun tidak detail hari H jam sekian gitu. Tidak, memang Tapi tidak ada. kewaspadaannya sudah jauh-jauh Sudah, hari. Ya. Dan menurut saya di budaya manapun Gus ada itu. Ya. Ya tadi kan disebutkan ya di Bali, di Aceh, dimanapun pasti aya UGA ya tak. Selalu mengingatkan Ya. pada anak cucunya gitu. Bener nggak omongannya tuh? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Insyaallah. Insya Allah 99,1%. Salahnya. Betul lah. Betul. Saya meyakini bahwa ilmu pengetahuan sekarang ini itu masih terbelakang dibandingkan dengan ilmu leluhur. Loh sampai akademisi kok bisa ngomong gitu? Iya, karena saya akademisi. Oh, Kita. pengakuan ya. Akademisi sekarang sudah hampir mempercayai akademistik. Wah itu ya. Keberadaan kita semakin diakui berarti ya. Iya, meskipun tidak semua akademisi ya. Ya, oke. Tapi kalau kita ingin melihat gitu ya, kemudian kita balik lagi ingin jujur ya, sebenarnya bangsa kita itu, leluhur kita itu teknologinya sangat tinggi. Itu apa tidak membuat sampean dimusuhi oleh kalangan akademisi? Ya sudah sendiri? pasti. Sudah pasti. Wah, berteman sama kita saja. Nah, insya Allah nomor HP nanti. Banyak yang nanya nomor HP, nggak ada yang nanya nomor rekening. Ini bicara. Oke. Kalau kemudian ilmu modern tidak terlalu bisa diharapkan dan kita harus kembali berpaling kepada ilmu leluhur, kita seharusnya bagaimana ini dalam hal bersekutu menyelamatkan bangsa pulau-pulau ini? Tadi menurut saya juga gini Gus, sudah kesebutkan tadi dari Kang Heri. Ya. Kita punya keilmuan leluhur, sebut Ya. begitu. Juga ada keilmuan masa sekarang. Tapi keilmuan masa sekarangnya belum didukung oleh regulasi. Nah ini nih. Kita Kalau harus- menurut saya malah ini kendalanya. Kita harus membangunkan lagi Universitas Dharma Kitri. Oh bisa. Situ rektor, sini dekan, gimana? Oke, keilmuannya menyanologi. Oh iya, cocok lah. Ya. Siap. Kita akan kembali dalam coklat kita. Humor Subi, pasti nikmat.
beberapa tahun terakhir, 10 tahunan terakhir sudah punya pengalaman mengalami tsunami. Gempa besar di Palu, tsunami di Aceh. Apa tidak cukup itu jadi bekal pemerintah mendengarkan omongan sampean? Ya, harusnya ya para peneliti gitu ya lebih didengar ya. Nah, tetapi mungkin pada saat ini urusannya lebih banyak, urusan lainnya ya. Mungkin ketika sampean menyampaikan ancaman bencana tidak didampingi dengan potensi proyek. Ketawanya telat. Saya juga telat. Iya, kan? Mungkin Ya. itu. Kembali sebenarnya ke apa yang biasa dilakukan oleh diri kita sendiri. Ya, oke. Apakah kita suka tensi darah, cek kolesterol misalnya. Kadang-kadang kan suka lupa. Nah, itu juga kondisi yang terkait kebencanaan. Ya. Jadi saya sudah bilang ini harus dimonitor. Anggap saja ini harus di CT scan, anggap saja itu harus cek kolesterol. Ya, Ya general nanti check up. sajalah ya, Wah, karena oke. merasa sehat, Aman, sehat saja. aman, gitu ya. Tiba-tiba stroke, serangan jantung, atau yang bencana perlahan itu tiba-tiba kanker. Mitigasi harus dimulai dari mewaspadai kebencanaan dalam diri kita sendiri ya. Nah, artinya ketika diri kitanya juga abai, ya terhadap bencana juga ya masih abai. Wah, teorinya sofistik banget itu. Iya, benar. Ya, terus kapan kamu mau general check up? Udah, saya udah. Penyakit apa? Potensi-potensi. Nyeri kih kemarin. Aduh, jari-jarian. Terus, apakah pernah ngomong langsung kepada kepala daerah yang ada potensi ancaman bencananya? Jadi selama 20 tahun kita ngomong ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat ya. Ada kalanya kita tidak didengar, ada kalanya kita didengar sedikit, tetapi kembali lagi ketika di pemerintahan itu ya ada cara bermainnya itu tadi. Oke. Jadi misalnya kepala daerah nih setelah tahu potensi bencananya misalnya akan tenggelam nih Iya, iya. 2030. Ya. Insya Allah lah ya. Tinggal 1 kilo lagi tuh banjirobnya itu Sekilo ya. dari rumahnya. Beliau ya? Ya, saya pernah ketemu beliau, saya tunjukkan langsung rokok gitu ya. Wah, mumet. Iya. Nah, ketika disampaikan ternyata yaitu tidak ada pijakan regulasinya atau bukan tupoksi saya untuk melakukan gitu ya. Kemudian pindah lagi misalnya ke PU, pindah lagi ke Kemenko Marves ya. Ternyata belum ada juga yang ditugasi. Ke Menteri Pariwisata udah belum? Nah, kepala wisata apalagi boro-boro nugasi untuk ke masalah kebencanaan kan. Ya. Nah, akhirnya kalau saya melihat sih sebenarnya ya di pemerintah itu sendiri juga kesiapannya itu ya masih ada pekerjaan rumah lah ya. Ya. Nah, maka dari itu dulu saya sering protes gitu ya. Sering, wah pemerintah gak benar, oh ini gimana. Tapi setelah didalami, oh ya maklum lah. Oh ternyata maklum dan maklum gitu ya. Oke. Kendalanya ini gitu. Ya, karena tidak semudah kita ngomong langsung jadi kalau di ketatanegaraan ya. Belum lagi ya itu ada konflik of interest gitu ya. Ya. Contohnya misalnya tadi ada potensi tenggelamnya Pulau Sumatera Oke. akibat gambut yang dikeringkan jadi sawit. Oh iya. Tapi kan sawit ini kan Potensinya besar. besar. Ya. Besar. Dan juga menjadi pendapatan negara. Ya. Nah, sehingga ada konflik of interest juga tuh. Ya. Itu lebih kompleks lagi nanti ke mitigasi. Terus di antara pulau-pulau yang terancam bencana besar itu, pulau mana yang paling aman? Itu bencananya ya bencana apa dulu ya? Kalau misalnya gempa, tsunami gitu ya. Paling aman Kalimantan. Bisa Tetapi di memindahkan situ ibu kota. ada banjir, ada kebakaran hutan, krisis air bersih di Kalimantan ya sama aja sebenarnya. Wah, angel ya. Kemana tuh orang? Coba kita tanya teman-teman pengen pindah kemana ya? Oke. Kalian mau pengen pindah kemana? Langsung mau ke surga? Oh silakan. Nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya silakan. Yuk, mumpung kita punya ahli hebat ini. Wah. Ya. Oh ya. Kalau misalkan mitigasi struktural tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, bagaimana nanti agar bisa dicicil tadi itu ya, permasalahan-permasalahan bisa dicicil gitu, tidak menimbulkan permasalahan yang banyak gitulah. Yang kedua pertanyaan ini kebetulan juga ada Babe sama Gus yang kita tahu sendiri ya pakar di ranah budaya. Apakah ada gitu batasan-batasan dalam humor gitu? Apakah ada batasan-batasan dalam candaan gitu? Soalnya kalau misalkan kita humor gitu tidak tahu ada batasan-batasannya, yang tadinya mau niat bercanda malah jadi pertengkaran lah begitu. Humor itu bebas. Yang penting batasnya boleh berbeda pendapat, tapi jangan berbeda pendapatan ya. Itu sudah.
Ya, itu kan ada etik tetap ya, ada etika di situ. Masalah humor itu kan cara pembawaannya saja. Tadi yang dibilang oleh Gus Chandra saya setuju. Kebebasan itu bukan berarti mengganggu kebebasan yang lain. Betul. Jadi tetap ada batasannya. Ya. Walaupun kita menyebut bebas, tidak menyentuh wilayah-wilayah privasi orang lain. Tetap ayak lah ya tanya. Makanya suka disebutnya pada saat ini menyentuh satir atau kritik aja, sebetulnya kritik membangun teh eueuh. Orang yang dikritik itu tidak ada yang tidak sakit hati. Nyeri hati kalau walaupun seserian ya goblok sih anjing. Pasti gitu ya katanya. Sebetulnya nggak ada, itu cuma narasi aja kritik membangun. Balik manger nyeri hati, maka dari itu polanya satir biasanya atau kuheureuy tadinya. Padahal sebetulnya ya maksudnya dalam gitu ya, cuman penyampaiannya. Terus selama ini berarti maksudmu menyinggung aku? Enggak, tersinggung enggak? Oh, enggak. Enggak, berarti saya gagal. Harusnya tersinggung. Jadi obrolan saya ini masuk, gitu, menyinggung hati. Oh gitu. Sama dengan menyentuh kan? Iya, sama menyinggung dia menyentuh. Pendekatan humor bisa nggak untuk mitigasi? Nah, alah cuma nombak main remi lagi lanjutnya. Saya coba dan tertawa, berarti bisa. Oh bisa ya. Iya. Nah tadi tuh perubahan iklim tadi. Jadi faktanya memang saat ini telah terjadi kenaikan suhu rata-rata ya, 1 derajat lah ya. Nanti di 2050 ya bisa jadi 1,5 derajat atau 2 derajat ya. Kenapa bisa naik? Karena produksi gas CO berlebihan sehingga ada global warming dan akhirnya merubah iklim ya. Nah nanti ke depannya itu kalau memang ini akan terus terjadi, itu kira-kira gambaran sederhananya bisa hujan 2 minggu nggak berhenti-berhenti gitu ya. Ya pasti banjir kan. Tapi tenang, itu kan ada pekerjaan pawang hujan. Ya. Sekarang tarif berapa? Masih lah. Aku sekarang per meter persegi loh. Jadi pawang. Pawang hujan iya. Wah benar. Potensinya kan gede. Iya. Okay. Nah tapi ada juga kekeringan 2 tahun. Nggak bisa pawang hujan kalau itu ada sisa. Gitu. Nah itu kondisi yang akan terjadi di 2050-an sampai 2100 ya. Kalau tidak ada aksi yang lebih baik ya. Bahkan teman-teman di luar negeri itu bikin model proyeksi itu berhenti di 2100. Saya tanya kenapa berhenti di 2100? Karena apa yang terjadi setelah 2100 itu kita tidak punya bayangan. Oke. Apakah maksudnya kiamat? Ya mungkin kalau dalam bahasa kalian ya itu kiamat ya. Sehingga modelnya itu menarik, 2100 berhenti. Nah makanya kalau bisa ya ada upaya. Kalau dari kita kan supaya si produksi gas CO ini tidak berlebih kan tanam pohon misalnya. Ya oke. Kalau 1 orang tanam pohon kita ada ratusan juta ya diakumulasikan jadi kontribusi kan sebenarnya. Ya. Kalau yang nanamnya cuma sendiri saja tidak akan ada efeknya tetap gitu ya. Nah itu kondisi yang akan kita alami lah ya. Tenggelamnya permukaan daratan akan mempengaruhi luas suatu negara, dalam hal ini Indonesia. Sekarang ini luasnya Indonesia berapa? Luas Indonesia itu seluas Eropa Timur. Oke. Nah, potensinya berkurang sampai berapa persen itu dari keluasan dengan sekarang? Kira-kira 1,5 juta hektar ya. Oke. Sebenarnya tidak terlalu banyak hilangnya ya. Tetapi kalau 1,5 juta hektar tapi di situ ada orangnya banyak, sebenarnya ya tetap aja kehilangan nyawa manusia ya. Mang, dulu bakat-bakat orang Nusantara dalam membaca gejala alam gimana, Mang? Kalau saya begini, ternyata di dalam sebuah keilmuan sudah membuat tanda 2100 seolah-olah endingnya itu kiamat. Di luar itu sudah nggak ada nalar lagi yang bisa dipakai ya. Ya, itu kan artinya ada sebuah catatan yang menurut saya menjadi sebuah monumentalnya keilmuan dari sudut pandang geo tadi ya, 2100. Menurut saya ini pernah dilakukan pada saat adanya kalender Maya sampai 2012. Itu pasti si saintisnya saat itu juga sudah tidak terbayang setelah 2012. Itu apa? Sama menurut saya. Hanya masalahnya dokumen-dokumen yang sekarang ini berupa kertas yang dengan mudah lengit gitu ya. Coba kita tulis nanti di batu ini agar menjadi sebuah monumen. Nah, kalau kembali lagi ke masalah keleluhuran, menurut saya catatan-catatan yang tadi itu banyak. Yang jadi masalah pola membaca kita itu kan tidak begitu. Sekarang kita lebih keren apabila untuk membedah atau menganalisa sesuatu dengan taksonomi Bloom. Kita sudah lupa tentang panca curiga misal. Urang teh boga panca curiga naon cenah sinir sampir silip siloka sandi simul sasmita sunyata. Itu juga sama upgrading spiral. Di Jawa Tengah saya pikir juga ada. Pola-pola membaca sandi lama. Oke. Jadi kalau kata Gus tadi sandi negara nih. Negara nu mana?
Negara Indonesia pakai atuh sandi nu Indonesia macam-macam gunung Padang mah itu bisa maneh teh. Eta kan salah sudut pandang kalau menurut saya ya. Masih banyak mungkin di sekitar kita termasuk di dia ya di Siparai. Apalagi ini daerah luhurnya seueur kabuyutannya pasti di dia. Saya pikir eta da eueuh anu nyembah batu gigian eueuh. Tapi coba kita cari pola tanda di sana ada simbol apa boga silib naon mugi-mugi biasanya sok mecahkeun satu pesan di situ. Mungkin secara lokalitas tiap-tiap daerah punya potensi budayanya Pasti masing-masing, ada. bencananya masing-masing, Ya. tradisi mitigasinya masing-masing ya. Makanya Mas kenapa menjaga gunung tadi balik lagi. Kira-kira zaman itu di save-nya di mana catatan ini? Ya. Nah, eta teh monumena kabuyutan Batu Satangtung. Ya, Siapa? Juru kunci yang bisa menceritakan. Ya. Tapi ada sebuah masa juru kunci teh jadi juru rekes gitunya. Iya. Gitu. Bukan, dia messenger terus turun temurun. Yang jadi masalah kok ceritanya ini jadi berubah. Mungkin gitu karena kan. jadi sinetron. Ya, tadi kan Batu Satangtung disarekeun. Tadina Batu Satangtung sarekeun jadi aya ngaran. Seolah-olah ini makam digali ge teu aya tangkorakan aya gitu. Teu aya ada lain gitu. Tadinya juga adalah simbol-simbol atau monumen-monumen atau bahkan mungkin satelit gitu. Ya. Nah, maka pelajarilah pola-pola tanda leluhur kita. Jadi memang tiap-tiap daerah punya potensi bencananya masing-masing ya Kang ya. Betul. Ya. Saya boleh so tahu sedikit ya. Dari tadi perasaan udah sok tahu deh. Gitu ya. Udah tahu banget ini mah tuh. Jadi saya sedikit mempelajari juga ya terkait Uga, kemudian ya ada Ramalan Jayabaya ya. Di situ menarik itu ada bahasa-bahasa yang harus kita interpretasikan harfiah, tetapi harus kita cerna lagi karena itu adalah simbol ya. Contoh misalnya Jawa terbelah dua. Kalau secara keilmuan kebumian gitu ya, sekarang tuh susah untuk Jawa itu terbelah. Misalnya Gunung Slamet harus meletus supaya terbelah. Agak susah karena energi gunungnya itu sekarang relatif lebih kecil. Sehingga itu tidak harfiah. Nah, itu lebih simbolis. Jawa terbelah dua, ya kita sudah tahu terbelahnya masyarakatnya, ideologinya apa yang kemarin ya jadi dua. Nah, itu tuh jawabannya seperti itu, terbelah ideologi gitu. Kemudian Jakarta tenggelam. Nah, itu sebenarnya bukan satu Jakarta akan tenggelam, meskipun sebagiannya tenggelam. Tetapi kelihatannya setelah nanti jadi IKN, pamornya akan sedikit demi sedikit tenggelam. Nah, itu tuh menarik ya. So tahu kan? Pembacaan maknawiyah tuh Kang ya. Wah, ini benar ini. Maknawiyah sama. Ini WhatsApp ya. Wah. Datanya dari WhatsApp juga. WhatsApp ya. Nanti setelah IKN itu jadi ibu kota negara ya. DKI itu singkatannya apa? Tetap DKI ya, daerah khusus ibu kota atau mau berubah apa Kang? Saya sih kurang tahu, tapi saya jadi enak sekarang, Kang Heri. Saya kan suka ke Jakarta, bawa tim rombongan kesenian lah. Kang Budi, tolong itu bawa seniman-seniman dari daerah mana anjing cekurang itu? Daerah mana? Sebenarnya awal mana ke daerahnya? Nah sekarang kalau seniman mereka datang ke Kalimantan kan, itu seniman daerah kan dia. Orang daerah. Kalimantan jadi ibu kota Kang. Yuk pertanyaan kedua, yuk silakan. Mengapa pemerintah pusat lebih berpindah ibu kota dan bukan memperbaiki ibu kota yang ada? Karena apa? Karena tentu saja berpindah ibu kota akan menyebabkan bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Kemarin lihat berita campingnya Presiden, melihat wilayah penuh dengan pepohonan. Nah, apabila dibuat ibu kota baru, tentu saja akan menebang pohon tersebut dan akan mengurangi daya resapan air. WhatsApp siapa? Oh, biasa pejabat. Ya ngomongin dong itu. Tong ngomongin aing cenah gitu. Itu loh IKN tadi loh. Akan merusak pohon-pohon. Wah, gimana ini? Oh ya disarankan supaya meniru cara Tarsan pakai itu. Tapi sedikit aja dulu ya. Saya pernah berpikiran sama lah. Saya juga orang ya. Tapi tetap aya narasi. Coba perhatikan lagi di koran karena mereka sedang berkemah itu kan baru kemarin ini ya. Terus tiba-tiba ibu kota dengan konsep pembangunan kultural dan apa disebutnya environment apalah gitu. Ini saya sebetulnya perlu penjabaran yang lebih detail. Namun sih dimaksud apakah gara-gara pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan kita seperti itu? Karena banyak bukan satu dua yang mengkritisi seperti ini. Karena pasti ada sebuah pembangunan dan kita melihat di sana potensi hutan yang sangat lebat.
Kumaha iya, tapi ternyata kelihatannya ada narasi yang sudah disiapkan juga. Benar dan tidaknya sih duka. Tapi narasinya saya sudah pernah baca di koran Gerak Cobi. Ya. Entah apa gitu judulnya. Mungkin juga Ya. penggunaan resapan air tanah ya, yang menyebabkan tanah kita turun itu. Saya jawab sekarang ntar. Nanti aja kapan-kapan nggak apa-apa. Jangan mana? Ini baru kali ini loh narasumber bikin masalah terus. Ya, iya. Tadi katanya boleh jujur enggak, boleh sok tahu enggak, jawab kapan? Kirain habis lebaran gitu. Sambil silaturahmi. Sekarang, aduh. Nah, ngejawab yang pertama tadi ya. Kan es itu kalau cair, kalau di gelas kan jadi air kan? Ya. Nah, itu. Ingin penjelasan bahwa air laut naik. Karena kan esnya itu mencair, kemudian ke laut. Berarti kan jadi lebih banyak volume air laut, jadi naik. Ya. Kalau tanah turun, nah kalau air tanahnya diambilin, terus ya di bawah kan ada kekosongan pori. Kropos, Akhirnya kopong ya. ya kayak kopong gitu, harus jadi turun ya. Oke. Dibebani infrastruktur tambah turun Oke. di tanah lunak ya. Itu secara sederhananya seperti itu terjadi kenaikan muka air laut dan penurunan tanah. Nah kalau yang kedua yang IKN nih sedikit panjang nih saya cerita ya karena saya juga ngobrol dengan teman-teman di Bappenas ya. Nggak apa-apa ya panjang ya. Apa-apa. Gua langsung jawab saja Biar bikin kesel. masalah ya. Kan jarang-jarang lihat Gus Chandra emosi. Nah, kalau IKN itu saya coba analogikan seperti ini ya. Anggaplah pemerintah itu ya seorang suami yang punya istri yang sedang sakit. Jakarta kan sedang sakit, punya masalah isu tenggelam dan banjir. Terus kawin lagi. Kebaca nih orangnya nih. Tapi ya nanti kan ada alasan kenapa kawin laginya. Oke. Ini kuliahnya apa tuh? Nah kemudian punya anak-anak juga lagi sakit. Pekalongan itu sakit, udah kanker, Semarang, Demak gitu ya. Oke. Jadi istri sakit, anak-anak sakit. Nah si sang suami ini akhirnya ya itu tadi mencari istri baru. Memilih meninggalkan keluarganya. Belum tentu. Oke. Nah, lama-lama emosi. nah kalau ternyata kita kan tidak tahu di dalam keluarga itu sudah ada rapat ya kan? Oke. Kalau ternyata kata istrinya ya silakan kawin lagi. Iya. Ya kan bisa. Dalam artian ada sesuatu yang dituju. Misalnya nih anak-anak sakit tapi si sang suami itu butuh penerus yang kelak nanti akan menjadi penerus keluarga ini supaya sugih misalnya. Ya. Nah, hal itu sih sebenarnya yang kita tidak tahu ya. Bahwa kalau dilihat sekilas kan tadi ngapain kawin lagi karena ini kesakit. Ternyata istrinya ikhlas. Menyelamatkan kepentingan yang lebih besar. Kira-kira ya untuk sesuatu hal yang lebih besar. Tapi itu jangan-jangan permakluman lagi. Enggak, kalau ini enggak permakluman. Nah, ketika sang suaminya ini pindah, sebenarnya mungkin hanya Pak Jokowi yang berani untuk memindahkan. Takutnya nanti presiden lain-lainnya itu tidak cukup keberaniannya. Sehingga akhirnya ya dikomporin tuh. Karena ada sesuatu hal yang besar. Itu belum termasuk kalau di situnya ada bisikan goib. Karena udah bawa-bawa air, bawa-bawa tanah ke sana kan. Nah itu. Sufi kan? Iya. Iya. Kira-kira seperti itu. Kepentingan lebih besar tuh bisa masuk akal nggak itu, Bu? Ya sangat bisa, tapi untuk jangka waktu yang panjang. Jangka waktu yang panjang. Jadi tetapi, kalau tadi sedikit tersirat ngobrol dengan teman di Bappenas, oh ya itu di atas 5 tahun ke sana gitu kan. Oke. Indonesia di atas 20 tahun itu kira-kira bakal seperti apa. Mungkin yang konflik itu kita sekarang karena kekhawatiran atau apapun lah. Ya. Nah, tapi yang mungkin juga merasakan tadi anaknya sugih dan lain-lainnya mungkin anak cucu kita. Tapi yang kenapa bakal- nggak Pulau Jawa aja sekalian dipindahkan ke Kalimantan? Karena biasanya mencari istri itu yang lebih lebat. Banyak daun-daun muda. Masih di sana. Gitu. Nambahin dikit ya. Nah, Dari tadi dikit-dikit, gua langsung banyak. Jadi memang harus ada sedikit pengorbanan. Tadi kita berbicara misalnya di EKN itu kan sekarang masih hutan gitu ya. Yang harus sedikit dibabat ya. ya. Jadi kota, tapi kan konsepnya juga nanti kotanya yang kota berbasis lingkungan dan segala macam ya. Nah kalau saya melihat itu sedikit pengorbanannya. Kita berbicara ininya ya konsep idealnya ya.
Kalau di sana ternyata ada yang main, di sini ternyata ini sudah jual beli tanah. Itu di luar inilah, di luar konteks. Tapi harus ada sedikit pengorbanan ya terkait isu lingkungannya. Gitu. Saya melihatnya seperti itu. Nah, dengan cara memindahkan ibu kota, prasangka baik kita jangan-jangan kemudian Pulau Jawa bisa diselamatkan. Atau mungkin Jakarta dihutankan gitu kan? Biar jadi daerah ya. Ya, jadi maksudnya penanaman pohon itu bisa lebih concern gitu si program ini karena tidak terganggu oleh mungkin disuruh hal-hal bed rest. Tadi kan sakit kan, jadi bed rest sedikit, habis bed rest kan akhirnya sembuh. Isoman. Ya. Tapi kalau kembali lagi nih, tadi kalau kita ngobrol Bapenas ya, apakah ini kan yang melakukan keberanian tadi disebutkan Pak Jokowi di sini. Tapi kalau kita bicara tentang perencanaan, ya, apakah rencana ini memang pernah ada jauh-jauh sebelum Pak Jokowi gitu? Tentang Kalimantan, kumaha yang diketahui? Ya, kan sebenarnya bisa dilihat lah ceritanya ya bahwa Pak Karno ya itu kan presiden pertama sudah punya visi bahwa ya kelak harus pindah ya, dan waktu itu beliau memilihnya Palangkaraya. Ya, tentunya dengan segala perhitungan. Dengan segala perhitungan, dan beliau juga kan sebenarnya kan udah filsuf juga ya. Pak Karno ya. Nah, momennya kapannya ini nih sebenarnya ini yang jadi masalah ya. Apakah sekarang itu terlalu dini karena kita masih punya urusan lain kan, uangnya dari mana gitu ya. Meskipun sebenarnya kita punya uang banyak ya sebenarnya. Harta kekayaan kita luar biasa ya, tapi susah dicairkan ya. Timingnya mungkin bisa jadi belum tepat saat ini. Tapi itu tadi ditakutkan nanti tidak ada lagi yang berani. Gitu ya. Saya sih sangat yakin bahwa kepentingannya untuk menyelamatkan Indonesia. Tapi saya agak khawatir. Ibu kota pindah ke Kalimantan, Kang Heri nyusul, bikin potensi kebencanaan. Itu kamu nyarinya dari situ ya. Enggak pindah dari bersama dari sini. Jangan kita undang lagi. Dari ini udah jujur tadi seharian. Oh iya. Alhamdulillah. Jarang-jarang. Biar isunya besar, suratnya kirim dulu ke Jubidan. Nanti Jubidan pidato lagi kan. Kalimantan terancam tenggelam. Kita akan banyak belajar selama Ramadan dan semoga kita akan mendapatkan ilmu yang lebih luas tentang bagaimana mencintai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coklat kita Umar Suki pasti nikmat. Ketika rimba raya tergusur, penghuninya mati terkubur, jerit tangis pilu penghuni desa, terasing dari tanah leluhurnya. Gunung-gunung gundah berselimut pilu, mata airnya mengering, bukit-bukit menjerit tanpa daya, tubuh kokoh roboh berganti wujud dan nama. Negeri ini milik siapa? Negeri ini punya siapa?